Halo, gue Sergi. Ramadan jadi momentum yang tepat bagi gue memperbaiki semua. Bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar, disinilah buat gue, lu, dan kita semua menggali hikmah, menghidupkan hati, menyuburkan iman, membuka pintu-pintu percerahan. Minal zulumatil ila nur. Dalam gibah on the road menuju jalan terang. Salam warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik semua ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, tadi kemarin tuh kita sudah bahas bahwasanya puasa jempol kita harus berdaulat di paripurna puasa untuk puasa jempol ya, Beb. Puasa jempol. Salah satu kiat ya. Kalau dulu aku tuh waktu kecil, mungkin semua anak-anak Nusantara itu merasakan bahwasanya kalau bulan Ramadan tuh banyak banget ritual-ritual yang sangat kita rindukan. Salah satu ada tarawih. Ya. Oke, benar. Sama kayak nungguin azan maghrib lebih. Iya, benar. Kalau saya kayaknya lebih nungguin perang sarung daripada tarawih. Ya sebelum tarawih itu kan Iya, kita harus perang sarung. dulu. Itu zaman itu mungkin sampai sekarang di era yang lettingan sekarang tuh masih ada. Masih, cuman kita aja karena sudah kolonial jadi nggak tahu tradisi mereka nih. Baik. Nah, kalau tarawih itu sebenarnya itu kalau ngomongin Ramadan, hal yang paling malas saya lakukan itu salah satunya tarawih. Saya males banget tarawih gitu. Ya, entah kenapa ya, kayak kita kan habis buka puasa Bib ya. Ya kan? Kita tuh kalau yang kayak saya ini dan teman-teman lainnya gitu, habis buka puasa bersama gitu, melihat makan tuh bawahnya balas dendamnya Bib. Terus begah nih. Iya, begah. Terus habis itu kita alih-alih ketiduran gitu. Alih-alih memang ngantuk gitu. Iya. Memang ngantuk gitu. Cuman ya itu jadi malas untuk berangkat ke masjid untuk tarawih itu luar biasa. Apalagi kalau misalkan tarawihnya itu imamnya lama sekali bacanya. Tapi aku pengen nyobain sekali-kali kalau luar Jakarta tuh kan ada di sosial media yang aku temui gitu bahwasanya tarawih itu speed, namanya tarawih speed, cuma 11 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Tergantung kita pilih yang mana, Bib. Ada juga yang 8 jam ya, baca 30 juz, 23 rakaat gitu. Tapi kayaknya saya pengen nyoba yang speed gitu. Boleh nggak Bib gitu, Bib? Jadi sebenarnya ukurannya itu kan bukan pada speednya, tapi terpenuhi rukun dan syarat sholatnya atau tidak. Nah, kalau tarawih speed itu yang rawan tidak terpenuhi adalah pada dua rukun. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah dengan tartil. Tartil itu artinya dengan diucapkan dengan benar, baik dan benar. Baik tajwidnya baik dan benar lah. Tajwidnya, makhrajnya, pengucapan hurufnya, kemudian betul-betul tuntas dibacakan, jangan gitu. Harus betul-betul tuntas selesai. Jadi itu pertama yang rawan tidak terjaga. Kemudian yang kedua adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, memberi jeda minimal 1 atau 2 detik di setiap selesai satu gerakan, setelah ruku, setelah sujud. Nasi tumakninah. Nabi itu dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Hurairah itu pernah ada seorang sholat di masjid 2 rakaat, kemudian setelah selesai sholat kata Nabi, sholat kamu batal, sholat lagi sampai 3 kali tetap dibilang batal. Terus gimana yang benar? Akhirnya Nabi bilang bahwa sholat itu harus ada tumakninah, ketenangan, karena kamu sedang ketemu Allah, jangan buru-buru. Nah, tumakninah sama surat Fatihah yang membaca dengan benar itu tantangannya. Kalau cepat tapi pembacaannya benar dan tetap tumakninah, ya gak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai karena cepat kemudian berantakan, nggak tenang, nggak ada jedanya, kemudian baca surat Al-Fatihahnya juga akhirnya rusak, itu yang nggak sah sholatnya akhirnya. Apalagi juga kata Nabi dalam salah satu hadisnya, seburuk-buruknya pencuri itu adalah pencuri sholat.
Pencuri sholat. Apa pencuri sholat itu? Kata sahabat, kemudian kata Nabi, pencuri sholat itu orang yang rukuknya belum kelar naik lagi, sujudnya cepet gitu. Berarti gelar pencuri itu bukan hanya barang ya, Bib? Iya, pencuri sholat ada tuh. Jadi cepat asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya sih nggak apa-apa. Apa ya, Bib? Tapi kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh. Sekaligus juga terlalu lama juga nggak boleh. Karena Nabi pernah menegur ya? salah seorang sahabatnya yang jadi imam kemudian baca surat panjang-panjang dan lama. Kata dia, kamu nggak tahu kondisi makmummu, bisa jadi ada yang sudah ngantuk, ada yang sudah tua dan lain sebagainya. Jadi sepantasnya aja. Tapi kalau melihat itu semua, Bib, orang kan pasti punya tujuan nih. Yang saya pengen bongkar isi kepalanya itu kenapa kok milih sholat tarawihnya cepet, kok milih sholat tarawihnya lama. Pasti kan mereka punya tujuan masing-masing ya, Bib. Kalau hakikat tujuan tarawih sendiri itu sebenarnya apa gitu? Iya, sebenarnya di antara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan itu adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Oh, dengan ibadah-ibadah. Dengan ibadah-ibadah. Nah, maka kita mencari berbagai ibadah untuk kita jalankan di malam hari di bulan Ramadan. Di antaranya ibadah yang sunnah itu adalah sholat tarawih. Nah, selain itu dengan mengaji, dengan iktikaf di masjid dan berpikir serta berzikir tentang Allah. Jadi semua itu tujuannya adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena malam itu sampai menjelang subuh jarak terdekat kita dengan Allah secara batin. Makanya doa dan sedekah yang paling dikabulkan kata Nabi adalah doa dan sedekah menjelang subuh itu. Yang pernah aku baca dan sering aku kumpulin pembacaan itu, konklusinya bahwasanya malam itu menjadi keramat ya, Bib. Kalau dalam apa siklus dunia itu malam itu kenapa jadi keramat dalam dunia Islam, Bib? Iya, karena malam itu kan saatnya semua orang tidur, ketika menikmati istirahatnya. Maka ketika kita mensedekahkan waktu tidur kita, walaupun pada batas yang normal ya, jangan sampai Anda insomnia. Jadi ketika mensedekahkan waktu tidur kita untuk Allah, maka itu menyebabkan Allah terharu gitu. Allah tersenyum. Makanya tahajud itu salah satu ibadah sunnah yang kalau kamu milih mana ibadah sunnah yang mau kamu prioritaskan, tahajud ya. Karena pentingnya tahajud itu. Dan itu jalan menuju Allah. Di antara jalan menuju Allah itu selain puasa dari makan dan minum seperti sekarang, itu adalah puasa tidur. Puasa tidur artinya mengurangi tidur untuk kemudian beribadah kepada Allah. Iya, kalau orang Jawa tuh kurangin tidur, kurangin makan. Itu tapi dalam kejawen, Bib, di luar Islam itu, Bib. Iya, enggak, di Islam juga kurangi makan, kurangi tidur, dan kurangi ngomong. Karena orang banyak omong rawan salah-salah omongannya. Idza tamal aklu nakasal kalam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau orang yang sempurna akalnya itu sedikit biasanya bicaranya. Kalau orang banyak bicara biasanya agak wadidau dia. Wadidau tuh apa, Bib? Ya agak kacau gitu. Kacau lah pokoknya, kebanyakan ngomong. Kasir kalam ya. Iya, nggak banyak bertindak biasanya. Siap. Berarti kita sudah dapat poinnya kalau tarawih itu sebenarnya tujuannya untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah selain tarawih itu boleh nggak, Bu? Ya, tarawih itu sebenarnya kan khas menghidupkan bulan Ramadan ya. Memang sepatutnya kita karena di bulan lain kan nggak tarawih, kita sayang kalau kita meninggalkannya, dan bukan berarti harus dipilih. Jadi kalau kita pengen yang lain juga ya udah dirapel mumpung Ramadan. Kayak contohnya main sama istri gitu, maksudnya main biasa gitu. Iya, main dalam pengertian tidur sama istri pun itu juga ibadah. Nah, di bulan Ramadan apalagi dilipat gandakan gitu justru. Siap. Apalagi kalau digabung dengan tarawih, terus bergaul dengan istri ataupun menghidupkan rumah-rumah kita dengan Al-Quran ya, dengan ngaji sama keluarga kita ya. Siap. Terima kasih, Bib, untuk tarawihnya Speed ini. Saya jadi kebongkar bahwasanya saya juga nggak mau cepet-cepet juga sih, yang penting secukupnya aja ya, maksudnya karena yang menurutku bahwasanya ibadah itu ya sesuai kemampuan kita ya, Bib. Iya, dan juga jangan ngejudge orang yang cepet.
itu buruk. buruk ya kan. Kalau kita nggak tahu, yang intinya kalau terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sholat itu, mau cepat atau lambat itu urusan beda lagi. Beda lagi. Yang penting adalah niat Terpenuhi. untuk melakukan itu dan terpenuhi. Syarat dan rukunnya. Oke, terima kasih banyak Habib. Siap. Kita terserahkan lagi hari ini. Mungkin nanti kita akan membahas yang lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gas. wabarakatuh. Seorang itu memang harus punya hubul istitla, rasa ingin tahu, dengan mempertanyakan 3 hal itu. Kita dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Berarti selain manusia adalah hayawan natik, manusia juga adalah makhluk yang kepo, Bib. Wajib kepo. Wajib kepo, iya, tapi jangan kepo aib orang.